Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara, para jemaah sekalian yang saya hormati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang selalu memberikan nikmat kepada kita, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita hadir di masjid ini dalam rangka pembinaan atau pengajian. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo Bapak, kita salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambungkan yang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa akhiratin abadani wa simaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Baik, Bapak-bapak, hadirin sekalian, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Baik, nanti kita dialog. Sebelum dialog kita sampaikan dulu kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab An-Nasaihul Ibad, di bab yang ketiga, bab sulasi, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dharain, amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul ula, pada makalah yang pertama, ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia pernah
Ini Nabi berkata, man asbaha ay dakhala fi waqti shalah wa huwa yashku ila nasi dhiqul ma'ashi faka'annama yashku Allah. Barang siapa asbaha itu subuh, hai dakhala fi waqti shalah, ini pada waktu subuh, wa huwa yashku, di waktu subuh itu, kalau itu waktu pagi lah kira-kira. Di pagi hari yashku ilan nasi. Yashku itu semacam apa ya? Mengeluh. Nah, mengeluh atau membuka aib dirinya sendiri, atau syikayah, menceritakan nasib buruknya kepada orang lain. Yashku ilan nasi dhiqul ma'ashi, tentang kesulitan hidupnya, tentang cobaan-cobaan yang ia alami kepada manusia lainnya. Faka'annama yashku rabbahu, maka seakan-akan ia menceritakan aib Tuhannya kepada manusia. Jadi seseorang di pagi hari menceritakan kepada orang lain tentang nasib buruk yang dideritanya, maka kata Nabi itu sama dengan menceritakan seolah-olah Allah mempunyai aib, seolah-olah Allah mempunyai aib, ketidakmampuan memberi kesejahteraan kepada manusia. Artinya bahwa Allah itu lemah. Ya. Orang yang menceritakan nasib buruknya, nasib malamnya, misal bangun tidur langsung ngopi ke rumah tetangga atau ke ruangan tetangga sebelah. Wah Pak, hari demi hari nasib saya ke malamnya. Kenapa? Macam-macam diceritakan kemalangan nasibnya. Yang inilah, yang itulah, yang ini, yang itulah. Pokoknya apapun kemalangan nasib buruk yang dia derita, yang dia alami, dia ceritakan dengan orang lain, itu sama dengan menceritakan aib Allah. Nah, jadi makom yang kita inginkan dalam hadis ini bahwa janganlah kita banyak menceritakan nasib buruk itu dengan orang lain. Justru sebaliknya, kita harus banyak menceritakan nasib buruk kita, aib-aib kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita nyeritakan nasib buruk kita kepada orang lain, ya kalau orang itu dapat memberikan solusi, memberikan jalan keluar,
Kebanyakan tempat kita curhat tuh kebanyakan susah kan ya. Wah Pak, saya susah, istri saya tuh. Kenapa susah Pak? Gini. Makanya Pak cepatlah ceraikan. Cepatlah ceraikan istri Bapak itu. Kenapa? Biar aku yang ambilnya. Itu sudah ya. Bukan memberikan solusi, malah memberikan sesuatu yang tidak baik. Itu kepada manusia. Jadi ketergantungan kepada orang jangan kita lakukan. Nah, itu juga macam itu di dalamnya. Kalau kita ketergantungan seseorang selama ini, dia di luar sana bebas. Selama ini kita bela dia, mungkin barangkali dia nak melenggang di luar sana. Kita di dalam dia adonan 10 tahun, adonan 12 tahun. Maka ketergantungan kepada makhluk sangat lemah. Nah, anjurannya kita lebih bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengadu kepada orang yang tidak layak. Jangan mengadu keresahan-keresahan kita kepada orang yang justru bukannya menyelesaikan solusi kita, tapi malah menambah rumit solusi kita. Lebih baik tidak usah. Nah, kita dianjurkan justru kita harus lebih banyak mengadu kepada Allah. Semakin banyak orang mengadu kepada Allah tentang apa saja kehidupan dia, ya Allah, ya Tuhan, sampai sekarang ya Allah belum ada juga keputusan ya Allah. Kau berikanlah jalan keluarnya ya Allah. Kau tunjukkan yang hak itu adalah hak. Wa zahaqal batil, dan kebatilan akan segera ditampakkan olehmu ya Allah. Semakin sering kita mengadu kepada Allah, semakin Allah kasihan kepada kita. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin Allah sayang kepada kita. Tapi ingat, semakin Allah sayang kepada kita, semakin berat ujian yang kita alami. Bukan justru semakin Allah sayang dengan kita semakin ringan, tidak. Semakin berat ujiannya. Maka kita harus sabar sekali menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda Allah cinta dan sayang kepada hambanya, Allah berikan banyak ujian. Orang kalau mau lulus sekolah makin banyak ujiannya. Anak sekolah mau tamat SMP, SMA makin sering tryout, makin sering menghadapi ujian. Kita juga dalam kehidupan juga demikian, Bapak-bapak. Makin banyak kita diuji dengan berbagai kehidupan kita. Terdengar kabar dari kampung, anak kita begini-begini, istri kita begini-begini, keluarga kita begini-begini. Mengadu kepada Allah, dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa beratnya yang terjadi dengan Buya Hamka, difitnah. Buya Hamka difitnah, dipenjarakan bawah tanah. Tapi Buya Hamka justru di dalam penjara yang lebih produktif,
malah ngarang kitab namanya Tafsir Al-Azhar. Buya Hamka. Setelah ia keluar dari penjara, orang yang memfitnahnya itu justru berwasiat andai kata dia meninggal, maka Buya Hamka lah yang menyolatkannya. Ini menunjukkan bahwa kebenaran akan semakin tampak dan jelas manakala nanti dibahasakannya. Bapak-bapak hadirin sekalian, maka oleh karena itu dalam hadis ini ya, kita dilarang terlalu banyak mengadu dengan orang lain yang orang itu tidak kapasitasnya. Tapi kalau kita curhat dengan orang yang lebih senior, lebih tua dari kita, curhat dengan kiai yang mungkin dapat memberikan nasihat, bagus. Mintalah nasihat dengan guru-guru kita, orang-orang yang lebih tua dari kita. Pak, saya punya masalah begini, bagaimana menurut Bapak? Biasanya orang yang lebih senior, pengalaman lebih duluan, dan pengalaman itu adalah guru yang akan dapat memberikan jalan keluar dari kehidupan kita. Maka itu kita curhat kepada orang yang kita pandang layak untuk memberikan nasihat kepada kita. Itu satu.